Baik, terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kalau lihat dari partisipannya sudah lumayan menurun ya kalau dari tadi pagi pembukaan, tapi kita harapkan nanti mungkin setelah makan siang dan sholat Bapak Ibu bisa kembali bergabung di meeting room. Baik, untuk siang hari ini untuk Ibu Susiana Fandi sudah hadir. Mohon tes suara Ibu. Halo Ibu, sudah Bu? Ya, sudah. Baik, untuk siang hari ini kita akan memasuki sesi tentang kesehatan fisik dan mental ibu hamil dan menyusui yang akan disampaikan oleh Ibu Susiana Afandi. Saya sampaikan dulu untuk kurikulum vitae beliau. Ibu Susiana Afandi lahir di Lumajang, betul ya Ibu? 29 Desember 1978. Untuk pendidikannya, ini Ibu sudah menempuh pendidikan sampai S3 ya Bu. Jadi S1-nya itu dari Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2002, kemudian S2-nya dari Institut Pertanian Bogor 2013, dan yang terakhir baru sekali ini ya Bu ya, S3 Ilmu Politik dari Universitas Nasional tahun lulusnya 2022. Wah, selamat Ibu. Kemudian beliau sangat menginspirasi sekali. Ini ada beberapa penghargaan yang didapat. Ini saya ambil yang 3 tahun terakhir saja. Ada banyak sekali sebenarnya. Ini beliau mendapatkan Women Award Pusat Prestasi Indonesia tahun 2020, kemudian Best Inspiring Professional Award di tahun yang sama, dan yang terakhir ini adalah Perempuan Inspiratif Ibu Bumi Award dari Hiapolo Filantropi Indonesia. Kemudian untuk pekerjaannya, beliau pernah menjadi tenaga ahli Komisi 8 DPR RI, kemudian juga pernah menjadi program officer dari KPP RI tahun 2005-2007, kemudian komisioner yang terakhir sekali sekarang adalah komisioner KPAI, masa kerjanya 2017 dan 2022. Kemudian pengalaman internasionalnya juga saya ambil yang terakhir ya Ibu, pernah menjadi delegasi Indonesia General Assembly ASEAN Confederation Women Organization di Thailand tahun 2016. Kemudian bukunya juga banyak yang pernah ditulis oleh beliau. Ini yang terakhir adalah Mind Inspiration for Strong People dari PT Better Mind Indonesia, penerbitnya tahun terbitnya 2019. Baik, mungkin ini kurikulum vitae dari beliau. Nah, kemudian pada hari ini pemaparannya mengenai kesehatan fisik dan mental ibu hamil dan menyusui. Bagaimana kita ketahui kesehatan mental pada ibu hamil apabila dibiarkan ibu hamil itu mengalami kesehatan mental seperti adanya kecemasan ataupun depresi akan mengakibatkan juga gangguan pada kelahiran atau janin yang dikandung, bisa cenderungannya akan mengakibatkan janin lahir rendah, kemudian bisa terjadi prematur juga. Kemudian yang kita pahami juga proyek prioritas nasional itu adalah 1000 HPK, dimulai sejak bayi dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun. Sehingga yang memang kita akan tekankan juga adalah pada pendampingan pada calon pengantin, di mana tadi saya sempat mengumpulkan data Ibu, data Riskesdas untuk remaja anemia itu berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi anemia pada remaja sekitar 32% ya Ibu. Kemudian ibu hamil Riskesdasnya dari 2013 ke 2018 meningkat dari 37,1% ke 48,9%. Dan kebetulan sebenarnya saya itu dulu sebelum menjadi penata KKB adalah selama 1,5 tahun menjadi peneliti di Puslitbang, tapi karena tidak ikut pindah ke BRIN, tetapi BKKBN, makanya sempat mengklasifikasikan data stunting di Provinsi Jakarta dari 2007 ke 2021, itu turun dari 2007 itu 26,7 ke 16,8. Cukup signifikan penurunannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan dengarkan penjelasan atau pemaparan dari Ibu Susiana Afandi, Ketua KOWANI atau Kongres Wanita Indonesia. Baik, Ibu, waktunya 45 menit dengan diskusi.
Kami persilakan 30 menit untuk paparan dan diskusi 15 menit. Dan Bapak Ibu peserta, apabila Bapak Ibu ingin bertanya langsung di kolom chat, kami persilahkan nanti akan pada saat sesi diskusi akan kami bacakan. Silakan Ibu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran pimpinan BKKBN, Ibu Hoirunisa sebagai moderator, Bapak Ibu peserta yang saya hormati, terima kasih telah mengundang kami Kongres Wanita Indonesia di dalam acara pengembangan kapasitas dalam percepatan penurunan stunting. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin panitia, nanti apakah saya bisa dibantu share screen karena ada kendala di laptop yang sedang kami gunakan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi seperti kita ketahui bersama sebagai pelaku di masyarakat, penyuluh maupun konselor, ada tahapan di dalam kehidupan manusia, mulai dari ia lahir, kemudian balita, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, kemudian menjadi tua, dan kemudian menjadi lansia. Nah, kalau kita lihat di dalam siklus kehidupan itu, bahwa masing-masing tahapan kehidupan anak manusia itu tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri artinya bahwa orang yang berusia dewasa itu sangat ditentukan ketika tumbuh kembangnya di usia anak-anak. Usia anak-anak itu ditentukan pada saat di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu sebelumnya itu ternyata juga ditentukan pada saat kehamilan. Nah, inilah di dalam siklus kehidupan yang harus kita ketahui bahwa satu tahapan itu sangat menentukan di dalam tahapan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin panitia apakah bisa dibantu share screen? Ya. Jadi di masing-masing tahapan sambil saya menyampaikan di masing-masing tahapan kehidupan, siklus kehidupan tadi bahwa ketika janin di dalam kandungan itu sudah menjadi janin, sesungguhnya proses sebelumnya itu sudah dilakukan atau sudah dilalui pada saat pra kehamilan. Nah, terus kemudian apa yang harus kita lihat, faktor-faktor apa yang kemudian mempengaruhi kehamilan. Jadi di dalam paparan pada siang hari ini, kami ingin dari Kongres Wanita Indonesia ingin menyampaikan yang pertama persoalan gizi, kesehatan fisik ibu hamil. Yang kedua persoalan gizi laktasi. Oh, yang PPT-nya ada, PPT-nya. PPT-nya nggak ada ya, Mbak? Folder. Halo? Ya, Ibu ya. Susi, mungkin sambil kalau menunggu PPT-nya disiapkan. PowerPoint-nya ada, yang PowerPoint-nya. Ada, tapi sedang disiapkan. Ini sambil menunggu teman-teman menyiapkan, bisa baik. pakai ini dulu ya, PDF-nya dulu ya, Ibu. Baik. Jadi yang ingin kami sampaikan itu ada 3 bahasan. Yang pertama, gizi ibu hamil. Terkait dengan gizi ini adalah terkait dengan kesehatan fisik. Yang kemudian gizi laktasi dan kesehatan ibu menyusui. Dan yang ketiga terkait dengan kesehatan mental ibu hamil. Next, Mbak. Scroll ke bawah ya. Ini faktor-faktor tadi yang kami sampaikan bahwa ada faktor yang kemudian berpengaruh di dalam proses kehamilan. Jadi output atau outcome di dalam kehamilan itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Nah, kita di forum ini tentu kita punya pengalaman ketika kita mengalami proses bagaimana tahapan kehamilan itu. Nah, faktor yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal artinya faktor dari ibu hamil itu sendiri. Nah, ini jadi pada faktor internal tadi kami sampaikan bahwa ada persoalan prahamil. Jadi status gizi prahamil. Nah, bukan hanya pada soal prahamil tapi juga pada pramenikah. Nah, kalau saya bertugas sebagai komisioner KPAI dalam hasil pengawasan kami, anak-anak yang melahirkan
Artinya anak-anak pelajar yang hamil tidak diinginkan itu dia memiliki kerentanan ketika mereka di dalam dirinya itu berupaya untuk untuk menggugurkan kandungannya. Jadi konsumsi-konsumsi zat-zat berbahaya yang untuk kemudian menggugurkan kandungan itu sangat berpengaruh ketika misalnya kandungannya tidak berhasil digugurkan pada saat melahirkan nanti ternyata memiliki kerentanan untuk menjadi disabilitas. Nah, di Jakarta itu ada namanya Yayasan Sayap Ibu. Di Sayap Ibu itu banyak anak yang kemudian mengalami disabilitas ganda yang oleh orang tuanya anak-anak ini adalah dia dibuang karena mereka lahir tidak direncanakan. Jadi status ibu hamil itu ditentukan pada prakehamilan juga ditentukan ketika mereka remaja, khususnya tadi yang kehamilan tidak diinginkan. Kemudian yang kedua terkaitan dengan persoalan internal ini, faktor yang mempengaruhi itu adalah genetik, kemudian ada hormonal. Nah, kemudian kita tahu genetik itu artinya bahwa kalau misalnya di zaman baby boomer dulu orang yang kekurangan gizi gitu itu berpengaruh ibunya untuk kemudian pada proses kehamilannya. Jadi kalau kita lihat dulu itu kan zaman-zaman masa perang kemerdekaan gitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian asupan-asupan gizi yang kurang oleh orang tua itu akan mempengaruhi ketika anak itu menjadi dewasa, kemudian dia menikah, hamil, dan pada proses kehamilannya itu sangat berpengaruh terhadap janin yang dikandungnya. Nah, pada aspek eksternal ini faktor yang mempengaruhi tadi seperti kami sampaikan, anak-anak yang hamil tidak diinginkan itu kemudian mengkonsumsi zat-zat berbahaya seperti alkohol, seperti obat-obatan, rokok gitu ya, itu akan mempengaruhi terhadap janinnya. Makanya janin yang ketika misalnya sudah lahir, yang tadinya ingin digugurkan lahir, kenapa kemudian mengalami disabilitas? Ya, karena memang ada upaya-upaya yang membahayakan bagi janin itu. Nah, ternyata selain persoalan kemudian pola konsumsi tadi yang membahayakan, ada persoalan polusi udara, kemudian asupan gizi juga kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi kecenderungan kita ini kan kemudian mengkonsumsi itu orientasinya adalah kenyang. Jadi kalau orientasinya kenyang, bagaimana kemudian kita melihat itu orang itu makan seperti makanan kuli ya. Jadi makan kuli itu kan nasi itu banyak satu piring, lauknya itu hanya satu potong kecil gitu, tempe kecil. Nah, asupan gizi di keluarga-keluarga miskin ini menyumbang terbesar faktor eksternal di dalam proses kehamilan. Next, Mbak. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau gizi kemudian kita lihat bagaimana kemudian kondisi kita juga harus melihat kondisi ibu hamil pada pra ibu hamil itu gizinya itu bisa diukur dari misalnya tinggi badan, kemudian berat badan sebelum hamil, kemudian juga terkait gizi prahamil yang rendah yang merupakan hasil kurang gizi kronis. Kurang gizi kronis, kemudian kemiskinan kronis itu di daerah-daerah yang kering. Kalau kita lihat daerah kering itu misalnya bagaimana anak-anak di Nusa Tenggara Timur gitu ya. Nah, itu ketika orang tuanya mengalami persoalan gizi kronis ketika remaja, kemudian menikah, hamil, maka itulah yang kemudian berpengaruh kepada janinnya. Termasuk kemudian pada prahamil itu ada persoalan pertumbuhan postnatal itu ditentukan oleh faktor genetik, yakni asupan gizi yang cukup. Nah, ini kemudian artinya faktor yang menentukan itu pertumbuhan pranatal itu lebih banyak ditentukan oleh lingkungan di dalam rahim ibu. Nah, inilah yang seringkali kita itu abaikan proses kehamilan dilihat dari pra kehamilan atau pada saat remaja. Next, Mbak. Selanjutnya kita lihat bagaimana kemudian ini masih gizi. Nah, asupan gizi saat remaja itu misalnya anak yang di saat remajanya itu melakukan diet ketat. Kemudian ada juga yang sekarang ini ada satu penyakit, yakni penyakit namanya itu bulimia. Bulimia itu gini, dia makan banyak tapi dia takut
takut gemuk. Nah, karena takut gemuk, dia maka mencoba melakukan upaya untuk kemudian makanannya itu keluar. Baik melakukan upaya keluar melalui buang air ataupun melalui olahraga. Nah, jadi penyakit ini penyakit mental namanya bulimia. Nah, ini anak-anak remaja yang kemudian cenderung ingin tampil cantik, kemudian melakukan diet yang ketat, dan kemudian dia terserang penyakit bulimia tadi, ini sangat berpengaruh terhadap janin ketika anak remaja ini sedang hamil. Nah, kemudian ibu kurang gizi itu juga menyebabkan gangguan pertumbuhan janin. Jadi kurang gizi misalnya, kenapa kemudian bayi-bayi prematur? Kita lihat misalnya nanti di faktor kesehatan jiwa itu kita juga akan melihat kenapa sih kemudian lahir sebelum saatnya lahir kemudian lahir. Nah, ini ada persoalan baik di tingkat fisik maupun di tingkat kesehatan jiwa. Nah, terus kemudian yang seringkali terjadi, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin juga ini kita alami bahwa seringkali memang kehamilan itu banyak yang tidak direncanakan, baik yang sudah berumah tangga, apalagi yang tidak berumah tangga. Kenapa kami katakan tidak direncanakan? Karena sang ibu ini baru menyadari bahwa dirinya hamil itu setelah minggu keempat. Nah, artinya berarti kan ada proses kosong di proses minggu pertama gitu ya sampai minggu keempatnya itu. Artinya tanpa perencanaan tahu-tahu ketika misalnya dia mual-mual itu sudah minggu keempat baru menyadari dia hamil. Nah, inilah yang kemudian ada gizi yang kemudian seringkali diabaikan. Apalagi yang sering AB gizi yang kemudian nutrisinya kurang, proteinnya kurang gitu kan. Maka selama proses kehamilan yang dia tidak ketahui itulah yang kemudian ada kekosongan gitu ya. Nah, next, apa kemudian dampaknya? Hambatan bagi pertumbuhan janin. Nah, tahapan hambatan. Jadi ada satu tahapan di dalam proses ibu hamil ini terhadap pertumbuhan janin ketika sang ibu itu mengalami malnutrisi, kurang gizi. Jadi kurang gizi yang terjadi pada ibu hamil itu berdampak akan memiliki hambatan ya terhadap ekspansi volume darah saat hamil itu menjadi berkurang. Kemudian akan terjadi peningkatan curah jantung yang juga kurang, aliran darah ke plasenta kurang, maka akibatnya adalah ukuran plasenta menjadi mengecil. Nah, termasuk transfer zat gizi menjadi kurang. Disinilah kemudian hambatan pertumbuhan janin itu terjadi. Jadi gizi itu sekali lagi menempati urutan terpenting dalam bukan hanya pada saat kehamilan tapi pada saat juga pra kehamilan bahkan pranikah. Next. Nah, ini kami sampaikan bahwa bagaimana kemudian untuk kesehatan fisik kebutuhan energi ibu hamil. Jadi kebutuhan energi ibu hamil jelas tadi bahwa kami sampaikan itu penelitian menunjukkan untuk meningkatkan berat badan dan berat badan bayi saat lahir itu konsumsi gizi itu menjadi sangat penting. Kalau diukur kalau kalori itu butuhnya itu 80.000 kalori atau sebesar 285 sampai 300 kalori per hari. Nah, kemudian next, nah ini protein. Nah, kemudian next protein ibu hamil. Nah, protein ibu hamil ini terkait dengan gizi dasar untuk pertumbuhan janin. Terus kemudian ibu hamil kekurangan protein kronis berpengaruh pada penurunan jumlah sel janin. Terus kemudian kehamilan hingga kehamilan 20 asam amino janin diberikan lewat plasenta. Dibutuhkan sekitar 60 gram protein per hari. Nah, ini akan menjadi pertanyaan bagi keluarga-keluarga di tengah kondisi sosial ekonomi yang mereka kondisi kemiskinan. Selain kemudian protein, itu zat besi. Zat besi ini kemudian untuk kondisi pengenceran darah. Kemudian selain pengenceran darah, anemia saat hamil itu bisa menimbulkan risiko pendarahan saat persalinan. Ini juga kerap terjadi pada ibu-ibu khususnya di pedesaan yang mengalami anemia berat mengakibatkan inilah kenapa angka kematian ibu itu menjadi masalah di Indonesia meskipun
Millennial Development Goals itu sudah berlalu dan kemudian kita berinjak pada Sustainable Development. Namun kita masih memiliki permasalahan ibu-ibu yang melahirkan mengalami pendarahan karena tadi permasalahan zat besi ini. Terus next. Selanjutnya iodium ibu hamil. Terus kemudian iodium ini tentu konsumsinya jumlah berlebihan selama menyebabkan bayi lahir menderita apa istilahnya hipotiroidisme, ibu hamil goiter, bayi berisiko goiter itu 10 kali lipat. Kemudian kalsium. Nah, ini kalsium tentu bagaimana kemudian mendapatkan kalsium itu juga harus berkonsultasi dengan dokter. Sebaiknya mengkonsumsi kalsium sejak awal kehamilan. Makanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, pemenuhan kebutuhan kalsium tentu ini harus dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan, dengan posyandu di masing-masing tempat. Next. Nah, setelah kalsium, kemudian natrium. Dan natrium ini juga penting pada pembentukan tulang dan gigi, penggumpalan darah. Nah, ini yang seringkali juga diabaikan. Nah, artinya meskipun kita istilah-istilahnya tidak paham, tapi ibu hamil sebaiknya mengkonsumsi mengkonsumsi natrium ini itu sejak awal kehamilan karena itu akan untuk meningkatkan tadi pemeliharaan tulang dan gigi. Next. Selanjutnya masih natrium. Next. Kita lewati. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini lazimnya kalau misalnya kita ketahui. Jadi sebagai penyuluh di masyarakat, sebagai penyuluh kesehatan di dalam program percepatan penurunan stunting, kita tentu orang yang berpengalamannya semuanya karena kita pernah melahirkan bahwa masalah-masalah apa sih yang harus diketahui oleh ibu hamil. Artinya bagi perempuan yang baru melahirkan anak pertama, masalah-masalah ini juga harus disampaikan kepada mereka. Kenapa? Karena ini adalah masalah umum. Seperti misalnya payudara sakit. Kenapa? Karena di situ ada pertambahan ukuran dalam waktu singkat seiring dengan proses kehamilan. Yang kedua, heartburn artinya dorongan rahim pada lambung. Nah, terus kemudian konstipasi. Konstipasi ini disebabkan karena pengaruh hormon progesteron yang membuat gerakan usus menjadi lebih rileks. Kemudian yang kerap terjadi di pedesaan itu kakinya itu varises. Varises itu sebenarnya terjadi pada ibu hamil itu disebabkan karena pengaruh progesteron dan akibat tekanan Meeting room. Sedang berusaha kami hubungi kembali. Suara saya tidak jelas. Bu Desni bisa tolong dihubungi dulu. Baik Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu Bu Susi yang sedang dihubungi kembali oleh Mas Mufti. Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon apa suaranya tidak terdengar, suara kami? Suaranya.
Ya, baik. Bapak Ibu mohon sebentar bersabar. Kami sedang mencoba menghubungi Ibu Susi kembali karena sepertinya ada masalah dengan jaringan beliau. Bapak Ibu, ya terputus untuk Bu Susinya. Bapak Ibu mungkin sambil menunggu kita bisa coba yang belum mengerjakan pretest kita kita buka lagi ya. Tadi sudah berapa orang kalau boleh tahu, Mas? Ya, yang belum mohon bisa mengisi pretest lagi karena kami akan mengetahui apakah kegiatan yang kami lakukan pada 2 hari ini dan besok itu memberikan tambahan pengetahuan untuk Bapak Ibu kader, Bapak Ibu PLKB dan Bapak Ibu dari administrasi Kota Jakarta ya. Karena ini Pro PN tahun ini Jakarta baru terlibat ya Bu. DKI ya, oke. Dialihkan ke pusat, tapi target atau sasarannya tetap di DKI, sehingga kami sangat mengharapkan sekali Bapak Ibu peningkatan pengetahuan setelah 2 hari ini. Setelah tadi pagi Ibu Nia Umar memberikan pengetahuan tentang ASI, kemudian Ibu Irma selaku PLT Dilbanak dan Ibu Irma itu juga selaku Kepala Puslitbang sudah memberikan sedikit pengetahuan tentang Ranpasti, di mana tim pendamping keluarga itu nanti akan terdiri dari bidan, kemudian kader PKK, kader Posyandu, kader BKB yang akan memberikan pendampingan mulai dari Catin, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, termasuk nifas, kemudian pada balita dari 0 sampai 23 bulan dan 59 bulan. Apakah Ibu Susi sudah bergabung? Baik, Ibu Halo, Susi. sudah Ibu. Iya, Ya. Ibu. Tadi ada masalah di jaringan ya, Ibu. Iya, saya ini di gunung ini. Oh iya. Silakan Ibu. Waktunya Baik, masih ada 10 menit lagi. Nanti setelah itu baik. kita diskusi. Ya, Silakan, bisa dibantu lagi Bu untuk di share screen tadi Bu. Bu Des. Bu Desmi minta tolong di-share lagi. Ya, sudah Ibu. Ya, Silakan. baik. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi bagi perempuan atau bagi ibu yang baru pertama kali melahirkan tentu akan mengalami panik ketika menghadapi masalah-masalah fisik yang pada saat mereka hamil pertama kalinya. Tapi ini adalah masalah umum yang kemudian kita sebagai penyuluh di masyarakat kita memberikan edukasi terkait masalah-masalah fisik ini. Next. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kita bagaimana kemudian menjaga ibu hamil dan janin sehat dan cerdas? Kata kuncinya ada di psikoedukasi. Psikoedukasi itu satu. Yang kedua ada di kasih sayang keluarga. Kasih sayang keluarga itu maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai penyuluh kita menyampaikan di masyarakat bahwa di dalam proses kehamilan itu suami dan keluarga itu harus dekat dengan ibu hamil, harus membantu gitu ya, membantu mengalami proses selama menjalani proses kehamilan. Kemudian artinya apa? Misalnya melakukan pemeriksaan gitu ya ke posyandu, melakukan pemeriksaan ke dokter, kemudian melakukan olahraga-olahraga yang disarankan atau aktivitas fisik yang disarankan untuk ibu-ibu hamil. Nah, jadi peran keluarga ini menjadi penting di dalam pendampingan kepada ibu hamil khususnya yang hamilnya itu baru pertama kali gitu ya, anak pertama kali. Nah, misalnya bagaimana kemudian memberikan latihan untuk istirahat yang cukup. Karena kalau ibu hamil itu kan kesulitan mau tidur ke kanan ke kiri, ini dia takut gitu. Nah, mungkin kita orang yang punya pengalaman pernah hamil gitu memberikan memberikan edukasi, memberikan pendampingan bagaimana kemudian tidak mengalami stres selama kehamilan itu, termasuk kemudian menjaga kebersihan diri,
makan lebih banyak dari biasanya. Nah, jadi kata kuncinya tadi ada pada hubungan suami istri dan hubungan keluarga. Biasanya di pedesaan itu kearifan lokal itu biasanya kalau ada anak yang baru melahirkan gitu ya, melahirkan bayi pertama atau bayi kedua, itu mertua atau ibu itu tinggal di rumah anaknya gitu. Kenapa? Karena untuk memberikan mentoring atau memberikan coaching bagaimana kemudian menjalani proses kehidupan sehari-hari selama proses kehamilan itu. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, lanjut gizi laktasi, lanjut terus. Nah, ini ibu menyusui. Jadi ini saya terus kenapa kemudian ini menjadi momen penting karena di dalam ibu menyusui itu tentu bayi kita itu adalah anak manusia. Artinya kalau mereka itu adalah anak kita, maka rasanya tidak etis dan secara kesehatan itu tidak dianjurkan untuk kemudian mengkonsumsi di luar ASI gitu ya. Karena mereka itu anak manusia bukan anaknya sapi gitu. Jadi ASI ini mengandung gizi yang diambil dari ibu. Nah, kenapa ibu itu harus gizinya baik? Karena dia akan memancarkan ASI yang baik. Nah, kualitas ASI pada ibu yang overweight dan ibu kurus itu tidak berbeda bermakna. Next, kita lihat bagaimana kemudian manfaat laktasi untuk ibu dan anak. Jadi manfaat ASI lanjut ini bagi bayi. Nah, kita lihat misalnya tentu kita orang yang punya pengalaman baik pengalaman sebagai ibu hamil gitu maupun pengalaman sebagai penyuluh itu bagaimana mencegah munculnya celiac disease, artinya melawan jadi bayi-bayi yang kemudian lahir prematur gitu ya, pada kajian studi bayi pada bayi prematur itu ASI ini menjadi penting untuk melawan necrotizing enterocolitis gitu. Jadi ASI eksklusif itu melindungi bayi dari beberapa jenis penyakit seperti kanker, kemudian meningkatkan respon imunologi, kemudian ASI eksklusif itu juga menjaga berat badan normal pada bayi. Next, bagi ibu sendiri itu manfaat ASI membantu mengecilkan rahim, menurunkan risiko pendarahan, kemudian menurunkan risiko kanker payudara, menurunkan cadangan lemak, kemudian memberikan self esteem yang positif pada ibu. Karena apa? Karena dengan melekatnya bayi dengan ibunya pada saat laktasi itu berpengaruh secara mental kepada ibu. Nah, ini IMD itu inisiasi menyusui dini. Jadi ketika bayi itu dilahirkan, maka tenaga kesehatan itu seharusnya membantu meletakkan bayi itu di dada ibunya. Nanti bayi itu akan mencari sumber kehidupannya. Jadi inilah yang kemudian merekatkan bayi itu dari dia lahir dengan ibunya. Next. Karena bayi itu punya naluri tadi. Kemudian masalah kesehatan fisik yang terjadi pada ibu menyusui. Tentu masalah ini adalah masalah yang umum terjadi. Jadi yang pertama puting lecet, kemudian yang kedua payudara terasa sakit, kemudian juga ada Melik syndrome gitu ya, PIM syndrome. Ibu merasa ASINya tidak cukup. Awalnya berpikir hanya psikologis, tetapi terus dibiarkan sehingga menjadi fisiologis. Nah, biasanya muncul saat bayi berusia 4 bulan. Jadi misalnya gini, kok airku kecil gitu, kok ASIku sedikit dan lain sebagainya. Jadi perlu lagi-lagi untuk keberhasilan program laktasi ini itu perlu dukungan keluarga. Tadi hubungan suami istri itu harus terjalin dengan baik. Kenapa? Karena dukungan dari orang tua, keluarga, tenaga kesehatan ini sangat menentukan kesuksesan dari program laktasi ini. Next. Nah, terakhir kita kemudian bagaimana kemudian menjaga kesehatan mental ibu hamil. Nah, dari hasil penelitian itu penyakit yang umum terjadi terkait mental ini adalah yang pertama itu depresi. Depresi itu paling depresi yang dialami oleh ibu hamil khususnya yang belum punya pengalaman hamil anak pertama gitu ya. Itu mereka itu pada trimester pertama dan ketiga itu depresi itu
panik, stres gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah peranan keluarga itu sangat besar, yakni memberikan perhatian dan kasih sayang sehingga ibu hamil itu merasa disayangi. Jadi psikologisnya itu yang harus didekati. Nah, pada saat mengalami di trimester pertama dan trimester ketiga. Nah, kemudian selain depresi itu ada namanya serangan panik. Nah, serangan panik ini terjadi ketika rasa takut atau gelisah berlebihan secara tiba-tiba muncul. Nah, sebenarnya rasa panik ini itu terjadi karena faktor fisik gitu. Fisiknya apa? Ada hormon namanya hormon kortisol. Jadi hormon kortisol itu muncul tiba-tiba gitu pada ibu hamil. Ketika hormon kortisol ini muncul, maka ibu itu mengalami serangan panik. Nah, serangan panik ini misalnya ya itu seperti yang kita alami selama waktu kita hamil gitu kan, kita sering tiba-tiba panik gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan kalau paniknya berlebihan, maka harus melakukan terapi perilaku kognitif dan suportif yang dapat mengubah perilaku ibu hamil. Jadi ini kalau paniknya itu pada derajat yang meningkat, maka itu harus ada terapi khusus. Kemudian lanjut, selanjutnya itu gangguan obsesif konsumtif. Gangguan ini merasa melakukan sesuatu tindakan yang berulang-ulang, yang mana bila tidak dilakukan akan mengalami kecemasan dan ketakutan. Jadi gangguan yang membuat, jadi gini, tindakan berulang-ulang itu apa ya? Jadi kalau misalnya orang itu kan ada misalnya, dia wudhu gitu ya, tadi ini enggak ya, apa namanya, sah nggak ya? Kemudian dia wudhu kali. Tadi kena ini nggak ya? Kena pipis nggak ya? Wudhu berkali-kali. Nah itu yang seperti contoh itu berulang-ulang. Nah jadi penanganannya kalau misalnya dia mengalami gangguan pada ibu hamil merasa melakukan sesuatu tindakan berulang-ulang, maka ini juga perlu terapi perilaku kognitif. Next. Nah kemudian, kalau misalnya ibu hamil tadi mengalami gangguan bipolar itu adalah gangguan yang menyerang kondisi psikis ibu hamil sehingga dapat menyebabkan perubahan pikiran, suasana hati, dan perilaku yang ekstrem. Perilaku yang ekstrem itu ya ekstrem nggak umum, tidak umum terjadi. Nah, jadi pada saat kalau misalnya menghadapi seperti itu, maka keluarga itu harus melakukan konsultasi dengan dokter. Nah, terus selanjutnya psikofrenia. Psikofrenia ini penyakit mental kronis. Ya, kita berharap semuanya kita sehat secara mental, karena kalau misalnya psikofrenia ini itu menyebabkan gangguan proses berpikir sehingga ibu hamil tidak dapat membedakan antara ilusi dengan kenyataan. Jadi kalau di Jawa itu dibilang itu girap-girap itu loh. Girap-girap itu jadi kalau misalnya lihat baju itu kayak lihat pocongan gitu. Jadi kalau misalnya ada suara-suara gitu, kayak ngelihat hantu gitu ya. Nah, ini kalau mengalami seperti ini pada ibu hamil, maka yang harus dilakukan itu harus mendapat penanganan dari dokter. Next. Nah, jadi ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita lihat selama ini ada munculnya bayi prematur gitu ya, dari hasil studi kami di KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu ya karena ibunya itu mengalami stres gitu. Stres apa gimana ya nanti masa depan anak ini, gimana ya ayahnya tidak bekerja, apalagi anak-anak yang lahirnya tidak diinginkan gitu ya. Maka yang lahirnya tidak diinginkan membuat ibu rentan stres, kemudian karena rentan stres maka itulah yang berdampak menimbulkan bayi-bayi prematur itu lahir yang sebelum waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, 1 menit lagi. Terus apa yang dilakukan oleh Kongres Wanita Indonesia? Kongres kami ini adalah federasi dari 99 organisasi perempuan di tingkat nasional, dan kami punya kemitraan di BKOW di provinsi dan GOW di tingkat kabupaten kota. Kita melakukan percepatan penurunan stunting itu memang ada yang spesifik gitu ya, ada yang tidak spesifik karena misalnya soal mindset gitu. Soal mindset itu hanya bisa dirubah ya dengan perubahan mindset gitu. Makanya untuk perubahan mindset kita juga kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi keagamaan untuk kemudian
menanamkan mindset-mindset yang tadi tentang gizi, mitos makan itu harus kenyang gitu dan lain sebagainya. Kemudian soal kesehatan lingkungan. Nah, Kowani juga melakukan intervensi penyuluhan, kemudian menggerakkan masyarakat di dalam kesehatan lingkungan, bagaimana ketersediaan air bersih, kemudian tersediaan jamban dan lain sebagainya. Selain tadi yang spesifik itu terkait gizi, bahwa peningkatan gizi pada ibu hamil, terus kemudian yang ibu yang pada saat remaja tadi diet yang berbahaya. Nah, kita utamakan bahwa sasaran program di dalam percepatan penurunan stunting itu adalah usia-usia muda atau yang usia-usia yang sedang proses lagi hamil gitu ya. Jadi penyuluhan-penyuluhan itu kita lakukan, selain juga kita melakukan penggerakan kepada pimpinan organisasi perempuan. Kenapa? Karena pimpinan organisasi perempuan ini dapat menjangkau masyarakat melalui kebijakan-kebijakan dan advokasi. Nah, meskipun kita melakukan begini, kita juga menghadapi sistem patriarki yang sangat kuat di masyarakat. Jadi kuncinya di dalam program percepatan penurunan stunting ini, kami Kowani itu tidak berjalan sendiri, tapi kita merangkul kemitraan dengan perguruan tinggi, dengan organisasi sosial kemasyarakatan, dan juga dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Terima kasih kepada BKKBN, kami berharap program ini sangat bagus dalam pengembangan kapasitas khususnya bagi para konselor dan para penyuluh untuk lebih diperluas gitu ya, sehingga memahami bahwa stunting itu bukan hanya pada persoalan anak yang sudah lahir gitu ya, tapi pada persoalan ketika ada di janin dan 1000 hari pertama kehidupan. Terima kasih Mbak atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Ibu Susi yang telah memaparkan mengenai kesehatan fisik dan mental ibu hamil dan ibu menyusui. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan, kita tahu bahwa gangguan fisik pada ibu hamil itu memang bermacam-macam ya, terutama gangguan pada pola makan, kemudian ketika kehamilannya makin meningkat ada gangguan sesak napas karena dorongan bayi semakin menekan ke arah paru-paru juga ya. Kemudian mental yang pasti kecemasan, cemas, depresi, mungkin ketakutan menghadapi persalinan apalagi pada kehamilan pertama. Pun kita juga tidak pungkiri pada kehamilan usia 15-19 tahun, di mana BKKBN sendiri memiliki indikator kinerja menurunkan angka kelahiran pada usia 15-19, di mana target kita sudah tercapai pada 2021 dengan target 24, kita berhasil menurunkan sampai 20 per 1000 kelahiran pada wanita usia subur 15-19 tahun. Yang kita harapkan sih memang tidak terjadi kelahiran pada usia 15-19 tahun. Nah, kemudian juga ada beberapa gangguan mental juga ya Bu, ternyata memang kita berat seperti skizofrenia itu gangguan mental yang terberat mungkin kalau yang dapat dialami oleh ibu hamil, sehingga memang dukungan terutama dari pasangan dan keluarga diharapkan dapat mengatasi berbagai kecemasan. Nah, dari Bapak Ibu kader maupun PLKB ini kan yang banyak berinteraksi dengan masyarakat, melakukan pendampingan pada ibu hamil, ibu menyusui, bahkan pada anak-anak balita maupun anak-anak balita. Nah, ini kami mungkin ibu-ibu atau Bapak Ibu kader PLKB mungkin dapat berdiskusi di sini dengan Bu Susiana atau dengan kami dari Ditbalnak mengenai apakah hambatan-hambatan apa yang ditemui mungkin selama proses pendampingan. Kami persilahkan, mungkin bisa di raise hand, ini bisa raise hand atau di kolom chat. Bisa tolong kalau di raise hand, Mas Mufti, kalau ada yang mau raise hand. Bapak Ibu kader, PLKB. Mungkin Bu Susiana
sebelum Bapak Ibu, saya ada pertanyaan tentang kondisi pandemi ini, Bu. Kita tahu bahwa tidak menghadapi kondisi pandemi saja, ibu hamil itu rawan ya, Bu, untuk gangguan mental, apalagi kecemasan, depresi, kekhawatiran berlebihan. Nah, kondisi pandemi ini mungkin semakin memperburuk, walaupun kita tahu Vaskes itu sangat siap dengan prokesnya untuk ibu hamil maupun melahirkan, akan tetapi mungkin kalau Jakarta mungkin tidak ada hambatan ya dalam praktek, atau sampai Kepulauan Seribu ya Bu Umi ya, audiensnya ya. Nah, 5 lokasi. Ya. Bagaimana dengan yang ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang akan melahirkan yang mengalami hambatan terhadap akses pelayanan kesehatan selama hamil, selama nifas, kemudian juga menyusui itu, karena menyusui kita tahu ada yang namanya postpartum blue ya, atau seminggu 2 minggu setelah melahirkan itu akan mengalami yang namanya kecemasan. Nah, selama ini di Kowani, apa yang bisa disampaikan kepada kami untuk mengatasi berbagai hambatan-hambatan, terutama pada masa antenatal care, karena kita tahu 6 kali antenatal care yang dipersyaratkan selama masa kehamilan. Sambil menunggu Bapak Ibu Kader dan PLKB, mungkin Ibu selaku moderator, saya juga urun rembuk di sini. Silakan Bu Susiana. Mungkin Bapak Ibu yang lain sambil menunggu. Nah, ini sudah ada beberapa nih yang di kolom chat juga. Kalian mungkin ya Bu, dari PKK Kelurahan Kembangan Utara, Bu Susi, apa yang harus dilakukan ketika melihat ibu hamil mengalami stres ketika saat menjelang kelahiran? Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan seperti itu dulu Bu. Silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Mbak. Jadi gini, yang Kowani kami lakukan, kita banyak menggunakan pendekatan kearifan lokal. Kearifan lokal itu satu kearifan lokal yang kemudian kita kolaborasi atau diintegrasikan dengan nilai-nilai agama. Jadi maksudnya nilai-nilai agama itu bahwa di masyarakat ini ketika bayi itu sudah lahir di trimester ke-12 misalnya, maka itu orang tua, jadi tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama itu memberikan contoh yang itu kemudian dilakukan secara turun-temurun, yakni memperdengarkan ibunya itu berdialog dengan janin. Berdialog dengan janin itu misalnya dielus-elus, kemudian diajak ngobrol gitu. Nah, terus satu, yang kedua selain berdialog itu kemudian mendengarkan musik-musik seperti jazz. Tapi yang lebih sering di pedesaan itu adalah mendengarkan, kalau misalnya beragama Islam itu ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, kenapa? Karena di dalam itu bayi janin itu sebenarnya sudah mulai mengenal gitu ya, sudah mulai dia sudah bisa diajak interaksi. Nah, inilah yang kemudian di kearifan lokal inilah yang kemudian di satu sisi memberikan sugesti gitu ya, sugesti kepada masyarakat bahwa ibu hamil yang memperdengarkan suara-suara ngaji gitu ya, ayat-ayat Al-Qur'an murotal melalui YouTube gitu, atau melalui tape recorder dan lain sebagainya, itu kemudian pada proses kehamilan gitu ada sugesti bagi ibu gitu untuk kemudian dia merasa tenang, dan kemudian bayi yang dilahirkan itu mereka percayai adalah bayi-bayi yang cerdas gitu. Jadi inilah yang yang gampang dilakukan untuk kemudian ibu bersama suami gitu ya, bersama pasangan itu kemudian melakukan dialog dengan bayi itu. Nah, ini mudah dilakukan. Kenapa? Karena itu tidak perlu sentuhan atau tidak perlu bantuan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan di masyarakat. Nah, itu yang kita dorong, kita kuatkan gitu. Terus kemudian memang yang agak sulit itu adalah tadi terkait asupan gizi, misalnya zat besi gitu ya, kekurangan darah. Tapi kemudian itu
Nah, inilah yang diperlukan, pentingnya nakes gitu ya, pentingnya tenaga kesehatan. Jadi tugas, ada yang bertugas tadi di masyarakat itu tokoh agama, tokoh masyarakat gitu ya, penyuluh-penyuluh. Nah, yang tugasnya tadi terkait sosial, memberikan stimulus, memberikan sugesti gitu ya, untuk ketenangan ibu itu sangat efektif gitu. Bahwa ngaji-ngaji Al-Qur'an gitu, memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an itu memberikan sugesti ketenangan bagi ibu. Nah, terkait kemudian kebutuhan yang gizinya ini menjadi tugas dari tenaga kesehatan, penyuluh-penyuluh kesehatan di posyandu yang menyediakan misalnya pil tambah darah, apa sih vitamin tambah darah dan lain sebagainya. Nah, ini juga kita bersama-sama kan itu punya buku ya. Jadi di buku buku layanan di posyandu itu yang kemudian harus diterapkan. Nah, terus kemudian terkait kesehatan mental. Nah, memang gini, sebelum saya ngomong kesehatan mental di tengah pandemi, yang kita hadapi gini nih, tahu-tahu karena pandemi di dalam rumah, apa sih yang dilakukan oleh keluarga ketika misalnya ketika misalnya situasi pandemi dalam rumah, tahu-tahu sudah hamil saja gitu ya, tahu-tahu selama pandemi setahun punya anak satu, pandemi 2 tahun punya anak 2 gitu. Nah, kita memang tidak tahu kapan ini pandemi akan berakhir, tapi saran kami bahwa bagi para penyuluh, konselor gitu ya, para kader yang hadir pada forum ini, kami ingin mengajak bahwa agar kiranya Bapak dan Ibu itu mengajak masyarakat untuk merencanakan kehamilannya. Karena tadi kalau tidak direncanakan ya kan, maka maka bagaimana kemudian tentang kesejahteraannya, kesejahteraan lahir, kesejahteraan fisik, kesejahteraan batin gitu. Nah, problemnya di masa pandemi ini tadi bahwa banyak sekali bayi-bayi lahir itu kemudian yang tidak direncanakan dalam tanda kutip. Tidak direncanakan itu artinya ya memang karena kondisi di rumah itu hanya berdua gitu ya. Anaknya sama anak satu, tahu-tahu setelah pandemi punya anak 3. Ada yang juga langsung punya anak 4 gitu. Nah, ini mohon kiranya kita itu memberikan penyuluhan untuk kemudian bagaimana pentingnya merencanakan kehamilan. Kenapa? Kalau kehamilan tidak direncanakan, maka itu kalau di Al-Qur'an sendiri saja kita itu bertugas, bertanggung jawab untuk mendidik, meneruskan generasi yang kuat gitu. Jadi pertumbuhan manusia itu bukan hanya pada proses kelahiran, tapi juga kita tumbuh kembangnya itu menjadi generasi yang kuat. Itu di dalam Al-Qur'an pesannya seperti itu. Bukan hanya untuk kemudian meneruskan keturunan, tapi bagaimana kemudian keturunan itu menjadi generasi yang kuat. Nah, terus Bapak Ibu yang saya hormati, terkait kesehatan mental bahwa kami sering koordinasi, konsultasi dengan psikiater gitu ya. Kenapa ya kalau misalnya kayak bipolar gitu, yang sering terjadi itu kan halusinasi gitu ya. Halusinasi itu merasa ada suara-suara gitu, atau merasa misalnya apa gitu ya, yang tadi ngelihat baju digantung kayak ngelihat pocongan gitu. Nah, dokter yang kami konsultasi karena kami di bidang kesehatan gitu ya, di Kowani gitu, kita ada dokter istri dokter, ikatan istri dokter gitu ya, dokter yang dari psikiater tadi menyampaikan bahwa memang kalau semoga saja di zaman sekarang sudah berkurang. Kalau di zaman baby boomer dulu, ketika orang tua itu memberikan gizi yang kurang, maka dampaknya itu akan berdampak pada anak-anak yang dilahirkan. Jadi anak-anak yang dilahirkan itu sekarang itu usianya itu sudah usia 60 tahun gitu ya. Kalau baby boomer itu kan usianya sudah usia 60 tahun. Jadi orang-orang yang mengalami halusinasi itu disebabkan karena dulu proses dia di tumbuh kembangnya itu pada saat kecilnya itu dia kekurangan gizi gitu. Jadi karena kekurangan gizi itulah kemudian maka pada saat dia dewasa itu mentalnya ada yang lemah. Bapak Ibu yang saya hormati, di proses mana selain di 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, di tahapan mana kemudian menjadi tahapan penting di dalam tumbuh kembang anak, yakni di golden age. Nah, golden age itu adalah usia 0 sampai 8 tahun. Golden age ini itulah yang tadi kalau istilah kesehatan itu
1000 HPK, tapi kalau istilah pendidikan itu golden age. Jadi di golden age ini adalah penanaman pondasi. Ibaratnya tingginya bangunan itu ditentukan oleh dalamnya pondasi. Di golden age ini 80% pondasi di dalam diri anak itu dibangun gitu ya. Makanya kalau misalnya orang tua itu tidak membangun pondasi di usia golden age ini, maka pasca golden age ini hanya bisa berkembang 20%. Nah, ketika berkembang 20%, maka disinilah problemnya. Kenapa anak orang miskin itu dia akan menjadi miskin? Karena di subconscious mind-nya itu ya dia dididik, dikader di lingkungan yang seperti itu gitu ya. Nah, disinilah pentingnya tadi apa namanya. Jadi saya ingin mengambil contoh. Saya ingin mengambil contoh bahwa pentingnya golden age gitu ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi misalnya gini, sejak kapan golden age itu ditanamkan gitu ya? Ya sejak dia masih usia anak-anak. Nah, kan ketika misalnya anak-anak masih balita atau masih kecil, masih bayi, dia tidak punya bahasa verbal untuk menyatakan masalahnya. Misalnya dia kepanasan, terus kurang minum, atau misalnya dia lapar, atau dia misalnya sakit gitu kan. Apa yang diucapkan kecuali menangis. Nah, pada saat menangis, ketika orang tua itu apa sikap orang tua? Menyusui, memberikan minum, memberikan makan, atau mengajaknya jalan. Disitulah kemudian proses installing pikiran bawah sadar anak. Gitu kan. Orang tua itu kan tidak tahu kenapa anak itu kan nangis tadi itu kan bukan karena dia kelaparan atau misalnya bisa jadi karena digigit nyamuk. Disitulah yang akan dia bawa ketika dia dewasa. Pada saat dewasa nanti, ketika dia punya masalah, maka dia akan memasukkan apapun ke dalam mulutnya. Baik itu makan yang enak, atau dia sama orang tua kan digendong, kemudian diajak jalan. Maka ketika dewasa nanti dia punya masalah, dia akan pergi jalan-jalan. Nah, jadi inilah proses installing pikiran bawah sadar. Sama ketika anak mengenal kekerasan di dalam rumahnya gitu ya, dia menganggap itu sebagai satu kebenaran yang dia akan melakukan itu ketika dewasa. Nah, jadi Bapak Ibu, kuncinya itu adalah ada di tangan kita, yakni ibu-ibu kita. Nah, terkait tadi pertanyaan yang psikofrenia, terus kemudian terkait penyakit-penyakit mental, itu tentu apa namanya disarankan untuk kemudian melakukan terapi di bawah pengawasan dokter atau psikiater atau psikolog. Jadi itu saran kami. Jadi kuncinya tadi satu, kuncinya pendampingan keluarga, kasih sayang keluarga, kemudian hubungan suami istri itu harus baik gitu ya. Makanya agar baik maka kehamilan itu harus direncanakan. Nah, apa namanya? No, ya mungkin seperti itu. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, Ibu. Ini beberapa pertanyaan sudah terjawab semua ya. Kurang lebih sudah terjawab semua. Ini waktu juga yang sudah lewat 10 menit, karena masih ada kegiatan selanjutnya nanti yang akan disampaikan oleh Bu Umi. Baik, saya simpulkan bahwa untuk mengatasi gangguan fisik maupun mental memang diperlukan pendampingan. Pendampingan tidak hanya dari keluarga saja, terutama pasangan. Nah, peran Bapak Ibu Kader maupun PLKB ini sangat dibutuhkan karena Bapak Ibu Kader ini dapat langsung menjangkau masyarakat, kemudian paham bagaimana kiat-kiat untuk mengatasi hal tersebut, dan juga pakarannya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan gangguan fisik maupun mental pada ibu hamil juga dapat di Bapak Ibu Kader maupun PLKB konsultasikan kepada nakes yang ada di Vaskes, baik di Vaskes tingkat pertama maupun Vaskes tingkat lanjut. Kemudian juga jangan dibiarkan apabila ditemui ibu hamil maupun ibu melahirkan yang mengalami gangguan fisik maupun mental ya, karena golden age period itu dimulai memang sejak dari kandungan sampai dengan bayi berumur 2 tahun, sehingga memang harus kita dampingi betul permasalahan-permasalahan maupun gangguan kesehatan yang dialami oleh ibu hamil dan menyusui. Baik, terima kasih banyak Ibu Susiana Afandi, Ibu Ketua Poani. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perkenan Ibu memberikan penyajian paparan pada hari ini. Kemudian juga pada Bapak Ibu semua yang masih setia kepada kami hingga esok hari. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri untuk sesi siang ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Susiana Fandi